Sebelumnya saya minta maaf sama Bapak Beni yang mohon kita ditolong seperti yang Pak Beni ucapkan, mau memberantas itu sindikat yang nggak benar dari sampai akar-akarnya. Apa kabar Bu Ibu Eka dan Pak Dioto? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu sama Bapak datang ke PMI podcast P2MI namanya, podcast Pekerja Migran Indonesia. Ini adalah rumah pahlawan devisa. Ibu bisa diceritain Bu, Ibu Eka ini salah satu CPNI yang akan berangkat ke Taiwan. Bisa diceritain Bu, karena kemarin itu kan sebelumnya itu saya sempat diskusi sama ketua SBMI bahwa ada 4 orang bahkan lebih yang diduga itu ditipu oleh sponsor. Ya. Bisa dijelasin Bu? Ya. Sebelumnya. Kronologisnya aja Bu. Ya. Santai aja kita ngobrol, mungkin kita kan ngobrol di warung kopi. Iya. Seperti yang kronologis kemarin di ATM ya. Sebelumnya kan saya dulu bekerja di Taiwan. Ibu kerja di Taiwan tahun berapa Bu? Tahun 2019. 2019. Mau finish kontrak Mau finish kontrak tanggal 14 November 2019. Dulu kerjanya di Taiwan di sektor apa Bu? Di Pabrik. bagian apa? Pabrik. Dulu kerja di pakan pabrik itu pabriknya namanya Excellent Pabrik di apa ya? elektronik Elektronik. di Toyen. Oke, lantas ini kan saya kan dapat informasi nih, makanya saya mencoba mencari kontak itu dan Bapak menghubungi supaya bisa hadir di sini. Bisa nggak sih Ibu ceritain kronologisnya kenapa Ibu ini kan sebelumnya bekerja di Taiwan? Iya. Dan saya mendengar kronologisnya itu Ibu masih dalam masa kontrak di Taiwan, tiba-tiba diminta pulang oleh salah satu orang yang dijanjikan lagi untuk bekerja di Taiwan, betul gitu? Bener. Itu gimana kronologisnya? Ibu siapa sih? Siapa itu? Yang rekrut saya. Sebelumnya kan saya masih bekerja di Taiwan. Waktu itu saya mau habis kontrak. Nah, sebelum habis kontrak, saya dikenal sama seseorang sponsor lewat Siapa? Bu Susiana. Ibu Susiana. Ibu Susi itu sponsor daerah di sana? Dia sponsor dari Lampung. Waktu itu dia waktu mau merekrut saya masih kerja di Taiwan jadi TKW. bukan ke Taiwan, Hongkong. Hongkong, maaf, di Hongkong jadi TKW. Terus saya ditawarin masih jadi TKW di Hongkong. Terus saya kenal dia lewat media sosial. Lewat media sosial Facebook? Iya. Korban Facebook? Ya, seperti itulah. Oke, terus bisa lanjutin Bu, lanjutin Bu. Terus habis itu saya dikasih nomor telepon sama Bu Susiana. Ya, saya komunikasi Bu Susiana terus lewat telepon nanyain masalah job itu. Nah, akhirnya dia menawarin saya di job di Toyen. Itu waktu itu ditawarin ke saya pabrik Huatong. Pabrik apa? Huatong, pabrik PCB Huatong di Toyen. Oh, PCB. PCB, elektronik juga. Oke, terus? Terus nah, ibu pulang dari Taiwan itu tahun berapa? Saya pulang dari Taiwan itu tahun 2019. 2019. Tanggal 14 November. 2021. Iya. 2019 itu bulan November. Nah, itu sekitar tanggal 14. 14. Ibu pulang terus dari Taiwan itu pulang langsung ke Magetan atau ke kampung mana? Magetan. Tinggal di Magetan. Iya, sambil. Lantas Ibu ditemuin sama sponsor. Ibu Eka, Ibu siapa? Ibu Susi. Bukan, saya ditemuin sama suruhannya Susi, yang kerja sama Susi untuk pergi
ke Jakarta menemui dia. Oh, nemuin dia. Bukan di daerah Ibu? Bukan. Jadi Ibu dari Taiwan pulang ke Jakarta, pulang kampung? Bukan kampung dulu, baru pulang kampung dulu langsung? Selang 3 hari. 3 hari di kampung, Ibu balik ke Jakarta? Pergi ke Jakarta untuk menemuin orang? Suruhannya Ibu Susiana. Ya. Nah, lanjut? Nah, selepas itu kita sampai di Jakarta nggak menemui siapa-siapa, nggak menemui yang suruhannya Bu Susi itu. Nggak ketemu? Nggak, kita cuma yang Ibu temuin? Nggak ada siapa-siapa, cuma kita komunikasi lewat. Janjiannya gimana kemarin? Nggak, ya di Jakarta itu. Janjian di Jakarta? Iya, disuruh ke Jakarta di Cibinong. Oke, jadi Ibu suruh berangkat dari Magetan langsung ke Cibinong. Iya. Nah, pas Cibinong Ibu di mana? Kita dikasih tempat kos, dikoskan sama Bu Susiana. Oh, dikasih kosan. Iya, sama Bu Susiana. Itu berarti mulai bulan November itu 2019. Iya, bulan November itu. Terus setelah Ibu dikasih kosan, ya kita sambil menunggu info dari pabrik yang di Taiwan di Huatong itu. Kita terus yang katanya dapat job di Huatong itu. Pabrik elektronik juga. Iya. Ibu sudah melihat belum secara jelas job ordernya itu? Belum. Cuma saya disuruh bayar sama Bu Susi buat DP 5 juta. DP 5 juta? Iya, waktu DP 5 juta itu Ibu belum melihat jobnya? Belum. Buset, pinter banget Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah Ibu ngekos itu, proses apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Susi itu? Selama kita di situ menunggu itu proses medical check up. Dikasih tahu nggak Ibu pakai PT apa? PT-nya dulu dikasih tahu PT apa ya Bu? Dikasih jelas nggak? Cuma. Oke. Selain itu Ibu kan otomatis kan dikasih kosan. Ya. Dikasih kosan, terus Ibu medikalnya di mana? Waktu pertama kali medical itu di Cirebon. Di Cirebon? Iya. Berarti Ibu setelah di Jakarta dibawa ke Cirebon? Menemui Bu Titin. Di Cirebon? Iya. Untuk medikal? Iya. Medikalnya di sana, sarana kesehatan di sana, klinik? Iya. Di medikal Ibunya? Iya. Terus diminta bayar? Dibayar, waktu itu kita bayar cash 1 juta. Bayar cash 1 juta. Lalu? Setelah bayar cash 1 juta ya kita menunggu proses selanjutnya. Ibu medikal itu medikal apa? Medical full? Medical full 1 juta. Ya. Ada yang juga dipungut 2 juta? Ada setelah itu medical. Setelah kita kan 2 kali? 2 kali medical. Kok 2 kali medical itu? Waktu jobnya beda-beda. Jobnya beda-beda? Iya. Ditawarin 3 job, saya ditawarin. Oh, ditawarin 3 job. Iya. Jadi Ibu medikalnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Bayar 1 juta, 1 juta. Bukan 1 juta sama yang terakhir 2 juta. 2 juta. Berarti Ibu bayar medikalnya sudah 3 juta. Iya. Sementara di Permenkes itu diatur bahwa setiap CPNI bekerja ke luar negeri itu diatur, ada Permenkes nomor berapa saya lupa, itu hanya sekitar 670.000 sekian. Oke. Ini menarik ini Bu. Ini selaras sama tagline-nya BP2MI, dia mau menyikat sindikat. Nah, itu kan ada hashtagnya sikat sindikat. Ini dalam tanda petik bisa jadi ini ada unsur sindikatnya di sini kan. Nah, lalu setelah Ibu di medical, proses apa lagi Bu yang dilakukan? Setelah kita medical, menunggu job yang di Huatong itu nggak kunjung ada proses. Akhirnya sama Bu Susi disuruh pergi ke Cirebon untuk menemui Bu Titin. Nah, berarti Ibu sudah keluarin duit sekitar, nih saya tulis dulu nih Bu ya, kita totalin ya. Pertama 1 juta, yang kedua bayar Ibu 2 juta. Iya. Ibu tahu kan, berarti kan Ibu kan pernah kerja di luar negeri, tentu tahu proses rangkaiannya. Iya. Setelah di medical, berarti Ibu sudah diverifikasi data Ibu kemarin?
Ya. Paspor saya masih berlaku. Iya, artinya kan diambil nggak paspornya? Diambil. Fotokopi ya. atau gimana? Diambil sama Putin langsung. Paspornya sekarang masih sama beliau? Masih, bukan di sini. Sama ibu itu? Iya, paspor. Dipegang? Iya. Sama sponsornya? Udah diambil. Bukan diambil, sudah saya ambil. Iya. Oke. Berarti kan ini sudah jelas ini 3 juta pengeluaran ibu kan? Iya. Yang pasti yang ibu kasih langsung cash kan? Nah, selain dari ini ada lagi nggak biaya selain tadi kan ada DP 5 juta kan? Iya. 5 juta. Terus ada lagi nggak Bu itu yang ibu keluarin? Ada. Selama proses menunggu di Jakarta itu kan sama Bu Susi disuruh transfer sama yang suruhannya itu 5 juta 2 kali. Transfer 5 juta 2 kali. Sama Bapak Andika Lesmana 2 kali. Atas nama rekening siapa tuh? Bapak Andika Lesmana. Bapak Andika. Ya. Bapak Andika itu siapanya dia? Suruhan yang kerja sama Suruhan Titin. Susi. Ibu Susi itu. Yang waktu. Oke. Berarti ini kan 15 juta ditambah 3 berarti sudah 18 juta ibu keluarin. Ya. Lalu proses apa lagi Bu? Selain dari itu, ini kan makan waktu berarti ibu terkatung-katung ini. Iya. Seharusnya kan biasanya rentan waktunya paling berapa lama dari mulai proses sampai bisa terbang? Biasanya kalau 2 bulan, pengalaman 1 ibu bulan. yang dulu pernah kerja ke Taiwan itu berapa lama prosesnya? 1 bulan. 1 bulan prosesnya. Ya. Ini makan waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun berkatung-katung nggak jelas. Lalu ibu sekarang itu mengadu ke SBMI. Sudah di asesmen kemarin, sudah menceritakan semua kronologisnya. Ya. Nah, kira-kira dengan ibu mengadukan SBMI itu apa harapan ibu? Ya. Apa tetap mau kerja ke luar negeri atau bagaimana? Ya, saya berharap SBMI bisa menolong saya untuk mengurus proses ini. Dan saya berharap dan saya berharap juga setelah ini juga tidak ada lagi korban-korban yang lain. Oke. Membereskan proses secara tuntas, memberantas ini itu. Kita diskusi ini supaya mungkin selama ini kan ada yang tidak terekspos, mungkin melewat kanal YouTube ini kita berdiskusi, siapa tahu pihak-pihak terkait yang memang secara kapasitas dia bisa mengambil sikap sehingga mata rantai ini bisa diputuskan. Lalu selain dari 18 juta ini masih banyak nggak pengeluaran itu apa lagi? Setelah itu bayar lagi, saya ditawarin lagi ke itu karena job. Jadi ibu yang ngeluarin 18 juta ini sudah 3 job? Belum 3 job. Itu kan baru proses di mana itu di Buatong itu. Nah, di Buatong itu, proses di Buatong itu. Setelah itu kan proses Buatong gagal, dipindah lagi ditawarin ke pengepakan ke pabrik kertas. Nah, enggak, pabrik kertas belum pasti. Terus akhirnya dilempar lagi ke pengepakan sayur. Pengepakan sayur. Nah. Berarti sudah ada 3 kali nih penawaran. Iya. Pertama pabrik elektronik, pabrik pengepakan kertas, lalu pengepakan sayur. Iya. Oke, selanjutnya? Nah, setelah itu kan dari pabrik pengepakan sayur itu si Susi minta lagi sama saya uang sebesar 10 juta, 28 juta. 28 juta? 28 juta. 28 juta ini ditransfer langsung atau ibu kasih cash? Transfer secara bertahap. Transfernya atas nama rekening? Anaknya. Anaknya? Atas nama siapa? Agustina. Seni Agustina. Seni Agustina. Agustian.
Ini 28 juta masuk ke rekening ini semua atas nama ini? Iya. Oke, ada semua kan bukti-buktinya? Ada. Di transfernya? Sudah diserahin ke SBNI-nya belum? Sudah. Berarti Ibu sudah ngasih kuasa penuh ke SBNI? Iya. Supaya ini diproses. Bantu ya, dibantu untuk mencari jalan keluarnya. Oke. Berarti 28 ini sudah lumayan banyak ini keluaran duitnya ini, Bu. Lalu selama Ibu dikasih kosan itu waktu di biaya hidup hari-hari? Waktu di Jakarta. Iya. Waktu di Jakarta itu berapa lama Ibu ngekosnya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ngekos. 1 bulan, 1 bulan, Pak. 1 bulan. Ibu ngekos itu 1 bulan. 1 bulan dibiayai. Berapa orang? Dulu ada kurang lebih 10 orang lah rombongan kita. 10 orang. Dikontrakin rumah satu gitu? Iya. Waktu itu dikontrakin jadi rumah satu. Di daerah mana? Cibinong itu. Di Cibinong. Di Cibinong waktu itu. Aman itu? Itu rumah sendiri atau ada izinnya misalnya penampungan atau apa? Rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan. Oke. Kos-kosan umum. Berarti nggak pernah disebutin PT apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum kita belum tahu PT-nya. Oke. Ini pesan juga nih buat sahabat migran yang lain. Artinya ketika kita mendapatkan tawaran atau ada iming-iming job bekerja di luar negeri ya sudah harus tahu dulu nih backgroundnya, ini perusahaan apa di Indonesianya yang menjadi penanggung jawab kalian. Lalu selain Ibu, nah kan 3 bulan nih ngekos. 1 bulan. Selama di Jakarta Cibinong 1 bulan. Itu ngapain aja selama? Ya makan tidur gitu aja, nggak ada. Nah, waktu yang hampir 2 tahun lah dari prosesnya ya? Iya, sampai sekarang. 2 tahun. Selanjutnya Ibu balik ke kampung. Iya. Yang kemarin tuh ngekos tuh? Bukan. Habis itu kita disuruh Susi, karena job itu gagal, kita suruh Susi menemui Bu Titin. Bu Titin. Nah, untuk dilempar ke orang? Itu yang perekrut kedua. Perekrut kedua. Ya. Jadi Ibu dilempar ke orang lain gitu? Ya, Bu Titin Marsini. Nah, yang sebelumnya Ibu kan udah keluarin begitu. Terus gimana kelanjutannya? Ya, untuk melanjutkan proses yang gagal itu kan kita dilempar ke dilimpahkan ke Bu Titin Marsini itu. Ibu Titin Marsini itu punya PT nggak? Nggak punya. Kita sebelumnya belum tahu. Belum tahu. Berarti Ibu sama Pak Bioto ini sama rangkaian prosesnya? Dari awalnya sama persis, Mas. Sama persis? Sama persis. Kita sama-sama di Taiwan itu satu pabrik. Jadi Bapak juga satu pabrik sama Ibu? Iya. Di sana? Kontrak kerjanya juga sama bulan November tanggal 14 2019. Nah, waktu itu kan sebelum finish kurang 1 bulan kan kita mencari-cari informasi lowongan kerja yang bisa proses di Taiwan langsung tanpa pulang. Nah, di saat itu kita melihat di beranda Facebook, kebetulan itu ada nama Facebook Susiana itu memposting beberapa job. Salah satunya itu job Watong yang ditawarkan ke saya dan Nah, Bapak tahu kan rangkaian prosesnya mulai dari direkrut, verifikasi data, terus medical check up, terus apalagi prosesnya? Ya, sebenarnya kita tahu, Mas, paham betul lah. Karena Bapak kan sudah mengalami itu kan? Tapi kenapa Bu Susi itu menjanjikan itu saya tertarik itu terus percaya aja lah sama omongan sama percaya. Jadi Bapak nggak nanya-nanya nih PT-nya apa segala macam. Nah, setelah itu pulang ke Indonesia di Jakarta itu saya langsung tanya, ini prosesnya lewat PT apa, Bu? Jadi selama kurun waktu 2 tahun Bapak nggak tahu nama PT-nya? Belum tahu. Belum tahu sama sekali. Ya, mungkin pernah Bu Susi itu ngomong PT-nya ini, tapi kan nggak ada buktinya. Belum pernah diantar ke PT situ. Oke. Tapi kalau Bapak tidak memegang secoret kertas atas nama PT tersebut ya, nggak usah disebutin nama PT yang sudah disebutin dia. Takutnya nanti malah orang akan menyerang balik. Makin nggak baik kan situasinya. Ibu juga makin pusing nanti bolak-balik dipanggil makanya pihak yang berwajib. Kita pernah menyebut PT tapi kan kita nggak tahu, belum pernah mendatangi ke PT itu. Berarti Bapak aslinya Kendal. Oke. Berarti selama di proses yang di Cibinong itu Bapak juga ikut ngekos di situ?
Ikut mas sekarang sama Mbak Eko sekarang. Sama berapa orang itu? Di situ juga ada sekitar 10 orang, ada teman-teman 10 orang disewa rumah satu yang kontrak gitu. Oke. Banyak ada yang dari Jawa Timur. Bapak udah ngeluarin duit berapa Pak? Waktu pertama saya pulang dari Taiwan aja itu jarak 1 hari langsung diminta transfer 5 juta. Total keseluruhan Bapak? Keseluruhan tuh sekitar 51. 51 juta? Iya. Itu ada bukti kwitansi. Ada pakai kwitansi semua? Ada. Semua. Kalau ibu juga ada? Sama, semua. Ada juga kwitansi? Ada. Bu mengeluarkan duit juga total keseluruhannya berapa? Kalau saya 55. 55. 51, 55. Kok beda? Ya itu kan nggak tahu sih, cuma Permintaannya beda-beda, enggak kita semua emang sebenarnya saya juga mungkin kurang lebih 55, cuman yang 4 juta itu nggak, bukti transfernya hilang. nggak ada. Artinya berdasarkan data itu Bapak sudah kasih laporan ke sana kan, ke SBMI. Udah. Apa Pak harapan Bapak sama SBMI ini? Ya, harapan saya untuk teman-teman di SBMI ya, untuk minta bantuannya untuk membantu inilah pengembalian uang profesi saya dan teman-teman. Jadi pengen dipulangin aja? Pulangin aja. Jadi nggak tertarik lagi untuk nggak berangkat? tertarik lagi, udah nggak percaya sama omongan sponsor. Iya, seharusnya kan ini kan jadi pelajaran besar kan. Iya. Ketika kita mendapatkan janji latar belakang perusahaannya kan. Iya. Tuh. Mendingan ya saya ada, walaupun saya ini kena tipu, tapi saya menghimbau kepada teman-teman yang lain yang mau profes, mendingan jangan lewat sponsor, langsung ke PJTK-nya langsung. Sebelum ke SBMI ini saya mau nanya nih, bareng-barengnya nih berdua. Iya. Ibu Eka sama Pak Biyoto sudah ngadu kemana aja nih? Sebelumnya kita belum ngadu kemana-mana, cuma diselesaikan secara kekeluargaan sama Bu Titin. Tapi nggak ada respon sama Bu Titin. Yang memediasi ibu itu siapa? Ke Ibu Titinnya nemuin yang datang sendiri ke rumahnya Bu Titin sama teman-teman. Bareng-bareng sama Roro Cantik, Plumbon, Cirebon, Plumbon. Iya, Plumbon, Cirebon. Oke. Udah berapa kali kita mendatangi ke Ibu Titin ini mas? Pertama. Jadi rombongan Bapak sama Ibu ini yang sekarang itu kompak mengadu ke SBMI ini berapa orang totalnya? 6 orang. 6 orang. Itu laki-laki sama perempuan. Lakinya 5, perempuannya cuma satu ibu. Ya. Semua kronologis hampir sama ya. Hampir sama. Ngeluarin duit kalau kisaran 50 juta semua. Ya kurang lebihnya mas. Rata-rata itu. Keluar duit 50 juta, prosesnya sudah memakan waktu 2 tahun. Tidak ada kejelasan. Bahkan hasil medikalnya pun nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih. Cuma kasih tahu ada informasinya, hasilnya fit gitu. Nggak ada misalnya di foto atau gimana gitu. Ada di foto sih pernah di. Satu kali waktu di Jakarta. Dikirim ke WhatsApp. Ada nanti. Ada. Ya udah pernah dikirim. Tapi kalian Bapak Biyoto sama Ibu Eka ini sudah ngasih itu bukti medikalnya? Masih ke SBMI belum ngasih. Kan kalau di WhatsApp kan bisa di print. Itu udah lama mas. Lama banget, udah 2 tahun. Iya. Udah lama kadang kehapus. Minum Pak. Iya makasih. Ntar keburu ini nggak enak kalau pulang. Ya, mari mas. Nggak apa-apa, ini kan kita sharing ini, diskusi. Siapa tahu nanti Pak Beni kan sebagai kepala DPD AMI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bisa menjembatani persoalan ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, supaya kasus ini ditangani secara serius. Mengingat di tengah pandemi ini kita orang pada kesusahan ya. Iya. Pemerintah pun mengirim bantuan bansos, sementara kalian malah ngasih duit. Duit udah waktu nunggu dikontrakan, nggak ada penghasilan. Kita punya anak, punya keluarga. Sebenarnya kasihan banget sama anak. Itu keluarga Bapak tahu nih? Ya sebelumnya belum tahu, sekarang udah tahu.
Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ya mudah-mudahan lah ini Bapak juga berikhtiar di sini ke Jakarta, semoga nanti teman-teman SBMI bisa membantu lah. Amin. Amin. Cari jalan keluarnya. Lalu selanjutnya begini nih, selain Bapak kan sama Ibu kan sudah mengeluarkan uang tuh, lebih hampir sekitar 50 juta lah rata-rata. Iya. Berarti kapok nih mau kerja luar negeri. Kapok Ya, Pak? mungkin ya yang penting kita mau usaha uang kita kembali dari masalah proses nanti kita pikir belakang. Masih mikir-mikir ya? Iya, masih mikir. Kapok apa enggak? Trauma. 2 tahun loh. Iya. 2 tahun terbuai ya. Nggak jelas itu dia PT-nya apa. Maaf ini Mas. Saya mau sedikit ada pesan buat BP2MU khususnya Kepala Bapak Beni Ramdhani di sini. Sebentar, Pak. Sebentar. Apa tuh pesannya buat Pak Beni? Ya. Sebentar. Sebelumnya saya minta maaf. Ini kan kita kan ini CPMI yang ditipu sponsor lah. Kami mau minta perlindungan lah. Mau kemana lagi kita CPMI kalau enggak minta perlindungan ke Bapak Beni Ramdhani sebagai Kepala BP2MI untuk membantu menguruskan nasib kita ini para CPMI yang tertipu sponsor, untuk menguruskan itulah yang saya tuntut itu pengembalian uang kami 100% ke sponsor yang terlibat. Iya, selain pengembalian uang itu tentu harapan Bapak Ibu kan harus ditindak dong. Iya. Orang itu sehingga tidak ada lagi Ibu Eka dan Pak Biyoto yang lain kan, Benar. supaya tidak tertipu. Iya, biar nggak ada korban Biar ada lagi. nggak Ini bisa dibilang tertipu. Iya. Tertipu bagaimana? Ini azas praduga tak bersalah. Kenapa saya bilang demikian? Karena kondisinya pun dari awal pun saya diskusi sama Bapak sama Ibu, saya tanya ada job ordernya nggak? Ada legalitas PT-nya tidak? Itu kan jelas. Ketika orang itu merekrut tanpa ada legalitas, nggak ada namanya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, itu kan ilegal, otomatis. Orang perseorangan itu dilarang untuk menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Siapa yang boleh menempatkan tenaga kerja ke luar negeri itu? Satu, perusahaan yang berbadan hukum yang bisa menempatkan dan dia punya mitra di luar negeri. Yang kedua, pemerintah, G2G, P2P, segala macam. Dan itu ada di BP2MI itu. Begitu. Kalau Ibu ada pesan nggak Bu untuk Pak Beni? Ya pesannya sudah mewakili. Sudah mewakili. Pak Biyoto dari sama-sama. Atau mungkin bisa nggak apa-apa? Ibu sampaikan. Tambahan ada tambahan. Kasih tahu Pak Beni seperti apa nih. Kami ini sudah morat marit misalnya sudah 2 tahun. Ya sebelumnya saya minta maaf sama Bapak Beni yang ya mohon kita ditolong seperti yang Pak Beni ucapkan, mau memberantas itu sindikat yang nggak benar dari sampai akar-akarnya, dan tolong yang di para migran-migran yang tertindas ini diperhatikan benar-benar agar nggak ada lagi korban berikutnya. Karena di sini saya dan teman-teman benar-benar terkatung-katung juga menderita banget oleh proses pabrik yang telah ditipu ini. Sama sponsor itu lah. Sama sponsor, sama PT, seperti kayak sponsor si Titin, kayak Susiana itu seharusnya diberantas agar mereka tidak lagi menipu teman-teman kita yang lain.